Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih. Sugeng Dalu Bapak Ibu, malam ini kita akan bersama-sama untuk menerima penjelasan bahan bulan kebangsaan. Jadi beberapa hari ke depan kita akan masuk pada bulan Agustus dan itu menjadi sebuah keputusan Sinode Gereja Kristen Jawa bahwa kita punya yang namanya bulan kebangsaan. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, Sinode GKJ yang terdiri dari beberapa gereja, hampir 350-an gereja, kalau kita perhatikan dan semuanya diajak untuk bergerak mewujudkan damai sejahtera dalam kebinekaan, ini bukan hal yang mustahil akan terjadi. Kalau setiap gereja, setiap warga gereja mau berproses untuk menghadirkan yang namanya damai sejahtera, pasti 6 provinsi akan merasakan ayam tentrem. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Sinode GKJ untuk bulan kebangsaan 2026 ini mengambil tema menghadirkan damai sejahtera dalam kebinekaan. Nanti kita akan bahas bersama, kita akan melihat yang pertama adalah bahwa bulan Agustus itu menjadi bulan kebangsaan. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, Sinode Gereja Kristen Jawa sudah memberi nama-nama. Bulan apa? Bulan kebangsaan. Juni kemarin bulan kesaksian dan pelayanan. Juli Semarang Barat menjadi bulan GKJ Semarang Barat. Nah, kalau bulan Agustus ini menjadi bulan kebangsaan bagi Sinode GKJ, artinya GKJ yang berada di bawah Sinode GKJ semuanya diajak bersama-sama untuk menggumulkan pemahaman tentang bulan kebangsaan. Yang pertama adalah bulan kebangsaan itu menjadi sebuah wahana untuk pembinaan iman. Jadi bulan kebangsaan bagi GKJ menjadi sebuah pembinaan iman. Ada bahan PA-nya, ada bahan PD-nya, ada bahan sarasiannya. Bagaimana sebagai warga Gereja Kristen Jawa juga dia diajak untuk bisa bersaksi di tengah kehidupan berbangsa di negara sekarang ini. Bagaimana peran orang Kristen Jawa di bangsa dan negara ini. Ya, karena kita tinggalnya di Indonesia, GKJ ada di Indonesia. Maka kita diajak untuk menghayati panggilan kita sebagai gereja yang hidup dan bertumbuh di bumi Indonesia. Kita punya gereja-gereja itu ada di 6 provinsi GKJ. Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI, Banten, 6 provinsi. Dulu sampai di Lampung. Gereja Kristen Jawa Lampung, sekarang sudah menjadi GKSBS. Nah, 6 provinsi itu kalau semuanya bergerak memahami bagaimana bulan kebangsaan, bahwa kita GKJ juga hidup di Indonesia, maka kita akan bisa melihat bagaimana bangsa ini dianugerahi berbagai macam kekayaan. Ya, kita punya yang namanya suku. Berapa banyaknya suku di Indonesia? Bahasa, Alkitab, misalnya Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada Lembaga Alkitab Indonesia datang ke Semarang Barat. Nanti pada bulan September ada bulan Alkitab, katekese. Setiap kali promosi menyampaikan bahwa kami akan menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa suku yang ada di Indonesia.
Kita bisa membayangkan bagaimana dengan bahasa yang ada di Indonesia, Alkitabnya. Bahasa Jawa GKJ, GITJ, GKJ Lampung zaman dulu sekarang namanya GKSBS, itu bahasanya walaupun sama-sama Jawa tapi ada bedanya. Ada ciri tersendiri seperti itu. Nah oleh karena itu budaya juga begitu. Budaya Indonesia luar biasa. Ya, macam-macam. Di Semarang aja budayanya apa? Kalau mau Ramadan ada warak, hendak. Budaya di kota Semarang luar biasa Bapak Ibu, ada ogoh-ogoh. Menjadi ikon budaya dan Paskah juga itu budaya. Lalu adat istiadat kita juga macam-macam Bapak Ibu. Kalau kita datang ke pernikahan yang masih kejawen, yang masih Jawa asli, yang masih setengah Jawa dan modern, itu beda-beda. Enek sing ngidak endok, enek sing ngidak endok. Ngidak endok dibuntel plastik dan ada endok ora dibuntel plastik. Katanya kalau dibuntel plastik ora reget. Padahal zaman dulu panjenengan kalau pas zaman nikah rumiyin endokipun dibuntel plastik mboten? Mboten terus dikumbah toh? Nah, filosofinya berubah dan macam-macam lah itu budaya, adat istiadat. Agama kita memang berbeda semua ya, nanti saya akan jelaskan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita bersama-sama di bulan kebangsaan ini kita bersama untuk menerima kebinekaan itu, kita beda-beda. Satu rumah pun beda Bapak Ibu, gitu. Misalnya saya anak dua, iki yo beda. Sing siji meneng, sing siji. Nah, apalagi kalau putrani pun kata, satu ibu lahirnya banyak, lah pasti berbeda. Itu satu keluarga. Enek sing makame segone diademke, enek sing anget, enek sing panas. Katanya panas itu gembrobios, seger. Mungkin dalam dunia kesehatan akan berubah lagi seperti itu. Ya. Lalu kalau yang berbeda-beda harus kita terima, lalu juga bagaimana kita bisa menghidupi itu. Kita rawat. Dalam keluarga kita yang berbeda-beda tentu kita rawat. Yo kayak anakku sing nomor siji, modelnya ngene, cara menyelesaikan masalah begini, yang kedua begini, dan begini. Perbedaan tidak bisa disamakan, tapi ya udah dihargai, dirawat keberbedaan itu. Nah sehingga demikian akan muncul damai ayem, seperti itu. Ngeler sego kok ya suwene ra barbar dimaamken adem. Selak ditinggal kadang ngelere suwe sik, seperti itu, macam-macam. Nah, oleh karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana Sinode GKJ mengajak untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kebinekaan. Ini namanya damai, iki yo ayem. Tidak ada konflik. Loro gigi, sakit gigi, konflik Bapak Ibu. Yur ayem. Dahar enak maam sate, selilitan, yur damai. Sate ini enak, ning selilitan ini loh. Nah, itu yur damai. Jadi namanya damai itu memang betul-betul iso sare sedelo ning koyoke wis suwi iki ayem. Tapi bisa juga yang terjadi namanya damai itu ya tadi saya katakan sakit gigi pun tidak damai. Ya. Duduk di gereja dengan orang yang tidak pas, ayem nopo ayem. Nah, kadang itu juga menjadi sebuah jawaban buat kita. Damai itu kayak apa ya? Nah, lalu juga kalau damai itu adil, nah itu zaman dulu ceritanya simbah-simbah itu kalau goreng telur, putrane kathah terus dibagi-bagi roto. Adil. Zaman dulu adil. Zaman sekarang njaluke siji utuh. Nek masir kayak siji, adine siji utuh. Itu baru adil. Nah, maka perbedaan-perbedaan itu muncul. Oleh karena itu, hidup yang penuh kasih tadi menjadi modal dasar kita untuk mewujudkan yang namanya damai sejahtera. Lalu damai itu sebenarnya datang dari Gusti Allah.
damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bagaimana kita merasa ayem, badhe kundur saking gereja, nampi berkah saking Gusti. Kedahipun ayem mboten sah panas. Bar kong gereja nang dalan digeber wong reng 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 reng. Atine dadi panas, didongakne mawon. Gusti mugi berkahi. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Maka kita dipanggil untuk mewujudkan relasi dengan sesama, dengan masyarakat itu supaya ayem tentrem terjadi. Ada keharmonisan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, bergereja. Nah, semua harus dimulai dari diri sendiri. Nah, oleh karena itu Indonesia, bangsa yang kaya, bangsa yang besar ini, kita tahu bahwa itu dibangun dari keberbedaan. Bangsa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam budaya, tadi sudah sampaikan. Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda. Dulu bangsa kita kalau kita lihat sejarah, ada jong itu. Disatukan. Kalau berdiri sendiri-sendiri enggak kuat. Seperti lidi, Bapak Ibu yang seringkali menjadi sebuah ilustrasi di setiap bulan Agustus. Kalau lidi itu cuma satu untuk nyapu ora resik, mudah patah. Tapi kalau lidi dikumpulkan, ditali ikat yang kuat, dia akan kokoh. Nah, Indonesia seperti itu. Maka kita diajak dalam bulan kebangsaan ini bagaimana meneladani Gusti Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria. Bagaimana Yesus membuka wawasan kepada mereka, pada orang-orang di sekitarnya. Dan perempuan Samaria membuka hati. Nanti dijelaskan di belakang. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita sebagai warga GKJ, Dakus GKJ Semarang Barat ini, diajak untuk terbuka juga. Gereja kita sudah punya visi, misi. Gereja sebagai pelangi misinya. Sudah kita buktikan. Bagaimana yang berbeda itu ada di gereja kita. Maka kita juga diajak untuk dalam bulan kebangsaan ini terbuka untuk menerima semuanya, adaptif, menyesuaikan. Misalnya kalau sekarang ini AC-nya dingin kan nggih. Seperti kemarin saya duduk di situ mulai rodok cengeng karena AC-nya tidak bisa digini-gini itu ya. Adaptif harusnya yaudah geser, menyesuaikan. Lalu juga diajak untuk inovatif. Bagaimana kita sebagai warga gereja Jawa melakukan inovatif. Nanti lomba 17-an ada inovasinya apa? Ya. Mungkin akan membantu memberikan hadiah. Inovatif. Hadiah enggak usah mahal-mahal lopo. Kipas angin yang cilik ngerti lho sing nggo. Ya enggak apa-apa, inovatif. Saya ikut. Nah, berarti bisa adaptif, inovatif dalam membangun persaudaraan. 17-an besok itu loh. Ini menjadi tantangan buat gereja. Kenapa? Satu sisi sebagai warga masyarakat, warga Indonesia mesti ada lomba-lomba dari minggu pertama Agustus sampai terakhir. Bagaimana kita bisa kerja bakti bareng ketika mau 17-an. Jangan sampai dirasani, wong Kristen kuwi nek dijak kerja bakti dora mangkat. Nah, itu menjadi tantangan kita piye carane setu-setu ya wis diresiki kabeh, halamane diresiki kabeh, bubuti sukati bubuti kabeh. Jadi besok pas hari Minggu lo nyusul nggih kerja baktine mengki bar ki gereja nggih. Oh siap. Makanan minuman udah siap. Wah, beras. Nah, niku lho. Itu menjadi contoh, wah wong Kristen ki hebat ya. Setu wis diresiki, izin terlambat kerja bakti, nyiapkan cemilan. Kuaci. Walaupun kuaci tapi yo menarik, sabar. Nah ini sebuah contoh bagaimana ikatan persaudaraan itu. Nah oleh karena itu gereja harus menjadi jembatan penghubung. Jangan sampai nanti ketika lomba 17-an, podo gegeran goro-goro salah pemahaman.
goro-goro sepele, ya. 17-an merayakan kemerdekaan Indonesia tapi malah gegeran. Maka bagaimana kita sebagai warga GKJ menjadi jembatan penghubung, pembawa damai bagi sahabat yang membutuhkan. Nah nanti 17-an nanti kita menjadi contoh. Wah, pokoknya pas pitulasan ini mesti manggon di depan halaman rumahnya bapak ini. Semuanya akan tercukupi. Wow. Kenapa? Halamannya ombo, lampunya mau lapangan badminton gitu ya. Ya udah tinggal gelar ke kloso. Nah, musiknya disiapin. Indonesia Raya aku duwono. Ya. Ojo lagu-lagu. Lagu-lagu perjuangan, nah itu disiapkan. Wah, nah ini orang Kristen nyiapin nganggo flash disk, nek pakai apa namanya Google sekarang ini, lagu-lagu seperti itu, ya. Terus tinggal lomba, kuis, ya itu bisa. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menghadapi kesaksian yang meneguhkan persatuan, memperkuat solidaritas dan memperjuangkan keadilan. Itu harapannya Sinode Gereja Kristen Jawa bagi seluruh warga GKJ di 6 provinsi. Nah oleh karena itu kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, berbedanya Indonesia itu di mana? Ketinggalan mboten nggih, cilik-cilik. Nah Indonesia itu kalau dilihat agama, ini masih ada agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ada kepercayaan. Misalnya saja Islam saja macam-macam, ada Islam Nusantara. Kalau ditarik ke Kristen, ada Islam itu denominasinya macam-macam. Kristen juga denominasinya macam-macam, ada GKJ, ada GPIB, ada GBI, ada Baptis, macam-macam. Itu satu Kristen saja denominasi banyak. Muslim juga banyak, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ada yang pecinya cilik, ada pecinya rodok dawa, masang peci rodok mencong sidik, macam-macam. Nah itu ada Pak Widi misalnya ada pakai peci, ya. Lalu Katolik juga sudah mulai berkembang sekarang, ya. Ada pemahaman Alkitab, dulu nggak ada. Sekarang yang gereja bawa Alkitab. Kalau dulu kan yang gereja bawanya pujian, sekarang udah digantikan dengan LCD, bawanya Alkitab. Jadi itu beda-bedanya, Hindu, Buddha, beda-beda seperti itu. Ada cabangnya, ada denominasi, ada alirannya. Ya. Lalu kepercayaan, Bapak Ibu, di Semarang adakah? Semarang ada. Kalau panjenengan persani sekarang jual sate wis ndak nganggo anu nggih, ora nganggo celana ireng nika nggih. Kayak Pak Madura niku napa sing ngenten gambar. Nah, aliran kepercayaan di dalamnya ada yang di Semarang itu ada pakai baju hitam, celananya hitam, itu ada namanya penghayat. Ada yang pakai nama baju kalau di Jogja parkir nih ya Mas, lorek-lorek nih kok, apa nggih? Surjan. Itu juga ada seperti itu, ya. Kita di Semarang ada banyak Bapak Ibu kalau kita mau cari itu berbeda-bedanya. Itu baru Semarang. Ormasnya juga banyak di Indonesia, di kota Semarang juga banyak. LSM-nya ya banyak, parpolnya jelas. Ada fundamentalisme, aliran itu, ada namanya radikalisme. Adakah? Ada. Neng Kristen ya ada Bapak Ibu, yang ora iki ora, seperti itu. Radikal di agama lain ada. Makanya inilah Indonesia. Ada liberal, ada tradisional, ada modernisme, ada transnasional, ada kapitalisme, ada komunisme, ada Islam berkemajuan. Nah, jadi udah maju, pikirannya memang maju bener itu, seperti itu. Maka bisa mengistilahkan ada, nah ini Indonesia. Kalau digali lagi kita akan menemukan banyak hal itu binekanya Indonesia, seperti itu. Ya, di kota Semarang aja kita bisa menemukan dalam sebuah gang, jalan kampung gang itu, penduduknya macam-macam. Dari Arab ada, dari Cina ada, dari Jawa ada, itu satu gang.
mewakili Indonesia mini di Semarang. Di gereja kita, ya dari suku yang berbeda-beda seperti itu. Mewakili. Itu Indonesia sekarang ini. Maka bagaimana situasi seperti itu, warga Kristen Jawa diajak untuk bisa menghadirkan damai tadi. Supaya semuanya ayem. Nah oleh karena itu, bagaimana kita bisa menghadirkan damai dalam sebuah keberbedaan. Apa toh yang namanya bineka itu? Kebinekaan itu apa? Masih ingat kalau ada pejabat tanya, setiap ada pertemuan tanya hadiah sepeda. Tasnya kemutan sinten? Pertanyaannya jelas, berapa jumlah pulau Indonesia? Sebutkan ikan yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Jelas. Ingin menekankan kesadaran akan keberagaman NKRI. Sebutkan suku dari Sabang sampai ada istilah baru. Nah, sebutkan suku-suku di Indonesia. Iki jebule angel, gitu. Pun diapalke nyanyi Garuda Pancasila ngoten nggih, pun hafal. Tapi di depannya yang bertanya, kok nyanyi yo? Ya, tapi hebat tadi nyanyi Indonesia Raya hafal semua. Nah, jadi keberagaman itu dalam bahasa Jawa kuno Bapak Ibu sebenarnya keberagaman. Diartikan bineka. Mungkin dalam bahasa etimologinya bineka itu bina itu beda, ika itu. Mungkin dalam bahasa itu apa Pak Widi yang ika itu yang ikanya saja. Ya. Ya, jadi masih berjalan terus sampai kapan Indonesia merdeka. Diisi merdekanya, diisi lagi. Merdeka lagi, semua yang dikatakan merdeka diisi kemerdekaan, diisi terus seperti itu. Dan itu akan berhenti-henti, seperti itu ya. Jadi kebinekaan di Indonesia luar biasa dari suku, agama, budaya, ya, logat bahasanya pun juga macam-macam. Maka frase Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali muncul dalam Kakawin Sutasoma, gubahan dari Empu Tantular. Nah, ini memang sejarah tidak menarik itu ya, tapi kita perlu memahami bahwa Kakawin itu lahir pada abad 14 Masehi, zaman Kerajaan Majapahit. Lalu frase Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis untuk menekankan persatuan antara agama Hindu, Siwa, dan Buddha pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hindu dan Buddha. Bagaimana supaya dua agama ini tidak ramai, tidak gegeran, tapi bagaimana dia bisa memahami itu. Maka di sana dibutuhkan yang namanya sebuah pemahaman. Misalnya Empu Tantular itu menganut Buddhisme, tetapi dia menggunakan bahasa Jawa kuno, bukan Sanskerta, untuk menjadi bahasa persatuan itu. Ini kan menarik. Biasanya kan saya orang Solo, pakai kalimatnya bukan nggih, tapi injih. Ada dalang menyampaikan kalau di Surabaya makan, ini harganya berapa? Galak, tek gitu. Di sini, di Jawa Tengah, di Jogja, telasih pinten Bu, injih, namung 250 mawon. Itu dalang misalnya. Jadi bahasanya beda seperti itu ya. Itu baru di situ, bahasa Jawa. Jadi kedua agama ini tidak saling gekeng, tapi mereka sudah bisa hidup damai. Tidak memasakkan liturginya. Hindu, Siwa, dan Buddha
tidak bertentangan, ya sudah dipahami seperti itu. Ada kebesaran jiwa, kepercayaan yang hidup masa itu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan lokal sosial. Ya sudah, yang sudah bertumbuh itu bisa kearifan lokal itu dipelihara. Kearifan lokal dipelihara, seperti itu. Ya misalnya di Semarang kalau malam 17-an ada tirakatan. Itu kan budaya. Tirakatan macam-macam, bisa sampai pagi atau cuma 1-2 jam saja. Ya, itu jadi nilai-nilai lokal seperti itu. Ada tumpengan, sing sepuh kon dongeng, sekarang udah enggak ada Bapak Ibu dongeng. Zaman dhisik bagaimana berjuang, tinggal mulai kabeh. Suasana udah berubah, sekarang ke depan bagaimana pesan orang tua kepada anak cucu mengisi kemerdekaan. Ya, tumpeng dipotong, ulang tahun bersyukur, makan bareng, ditutup doa, selesai. Sesuk upacara. Tapi ada juga yang begadang sampai pagi. Itu kan juga namanya local wisdom, kearifan lokal. Jadi mengisi malam 17-an dengan tirakat sampai pagi. Ya caranya macam-macam. Nah, ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Empu Tantular itu yang tadi punya ide tadi, Bhinneka tadi, itu juga menginspirasi yang namanya Muhammad Yamin. Kayaknya bagus ya kalau ini dibawa ke BPUPKI. Badan Persiapan Usaha, kenapa BPUPKI? Badan berpun? Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini diusulkan ke sana bagus ini. Maunya begitu, menjadi semboyan Indonesia. Dan nyatanya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu menyentuh soal keragaman budaya. Tadi sudah disampaikan, meliputi budaya yang berbeda. Lalu ada mencakup sistem kepercayaan, di dalamnya Indonesia luar biasa, seperti itu. Bahasanya juga seperti itu, kita punya banyak bahasa. Lalu kita punya ilmu pengetahuan, ya Indonesia punya banyak ilmu pengetahuan. Emas, ya, di Indonesia Timur kalau itu digali dalam akan menemukan emas, itu pengetahuan juga. Tapi ada sungai cuma diriki gitu ketemu emas, itu kan juga namanya pengetahuan. Ya. Ada mata pencaharian. Macam-macam di Indonesia, Semarang aja banyak mata pencaharian berbeda-beda seperti itu. Kesenian berbeda-beda. Semarang punya kesenian namanya apa? Asli Semarang apa? Lagunya apa? Kekasan lagu Semarang apa? Gambang Semarang. Semarang kali ini banjir. Itu kesenian Semarang. Ya. Lalu dikembangkan ketika ada acara, nadanya sama, syair sama, tapi iringannya berubah, tambahi seperti itu. Organisasi sosial, Semarang banyak Bapak Ibu, ada ikut PBKI, ada GUW dan segala macam. Itu perempuan, yang bapak-bapak banyak. Penggunaan penguasaan teknologi. Nah sekarang itu juga menjadi budaya sekarang ini. Simbah-simbah sekarang tidak pakai apa namanya? Kalau nulis tidak pakai ballpoint, buka HP nulisnya di HP. Sekarang teknologi, penggunaan penguasaan teknologi canggih-canggih. Dulu masa pandemi itu, ketika mau daftar ibadah pakainya HP ya, dia ngajari putune, ya, sudah masuk, sudah daftar sekali dipejet, kok ranek bukti ini daftar meleh, jadi bagian pendaftaran, kok ini ibu ini mbah ini kok daftar ping 5 ya. Ya wis tinggal siji saja. Oh jadi latihan. Nah sekarang juga begitu, pakainya HP untuk nulis di HP itu. Jadi jangan salah ketika ada orang buka HP terus tik 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 itu bukan WA-an, bukan SMS-an. Itu ngetik di situ. Ya, ada model seperti itu. Nah oleh karena itu
kita akan bisa melihat bagaimana kebinekaan Indonesia itu. Pakaian adat pun juga macam-macam Bapak Ibu. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, Panten di Jawa saja. Paesan Jogja, Paesan Nyukjo, Basahan, macam-macam itu baru mantan ya Bapak Ibu. Nah, termasuk nopo jenenge, kalau peci jelas ya. Jelas satu modelnya. Blangkon. Blangkon itu ada sing belakang krepes, ada bondolan, ini bondolan. Mondolane pun. Nah, itu macam-macam, itu baru budaya. Maka dilihat di sana kita bisa melihat bahwa sukunya itu lebih dari 1340, lebih dari itu sukunya di Indonesia. Suku Jawa saja ada macam-macam. Ya. Suku Jawa ada macam-macam. Ya. Di Jawa rambutnya gembel, gimbal kok gembel, gimbal, pundi, dieng. Ini kan budaya sendiri, ya. Lalu bahasa tadi saya katakan, lebih dari 700 bahasa di Indonesia itu, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan rakyat Indonesia kumpul bareng, bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda seperti itu. Logatnya beda-beda. 17.380 pulau. Ya, Indonesia luar biasa pulaunya, kepulauan seperti itu. Ya. Dan semua itu adalah anugerahipun Gusti Allah yang harus dikelola dengan baik, dan jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi konflik. Ya. Bisa menjadi konflik. Nah, ini seringkali jadi pertanyaan tadi Bapak Ibu, pertanyaan. Kalau tidak dikelola itu bisa jadi konflik seperti itu, ya. Konflik. Perlu dikelola dari Sabang sampai di sini. Perlu dikelola dengan baik. Ya. Pakaian aja. Pakaian itu macam-macam. Sekarang pakaian macam-macam. Batiknya juga macam-macam. Batiknya Semarang ada Bapak Ibu. Kemarin sudah pakai Tugu Muda. Sekarang ganti Warang Endok. Itu batik di Semarang, macam-macam seperti itu. Misalnya Semarang, gereja kita membuat batik, monggo, logonya lo wayang kabeh. Jadi apa-apa, GKJ kok, bukan wayang itu. Terus naik jagong digo kabeh, waduh, jagong bareng. Nah itu. Selanjutnya, mari kita melihat, Ibu Bapak sebagai warga negara Indonesia. Kalau tadi sudah menyanyikan Indonesia Raya, sekarang akan kita lihat, mungkin penjenengan dulu menjadi guru, saya juga pernah menjadi murid, ketika setiap hari Senin, mesti akan ada upacara bendera. Setiap upacara bendera masih akan ada membacakan Pancasila, membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang enggak usah pakai teks, hafal. Nah, maka kita akan melihat yang pertama adalah karena di UUD 45 itu memuat yang namanya dasar filosofis. Bagaimana bangsa ini didirikan. Lalu juga ada cita-cita luhur. Bagaimana para pemimpin bangsa kita dulu menciptakan Indonesia seperti apa. Tujuan negaranya seperti apa. Ini mimpi bangsa Indonesia yang ingin diwujud nyatakan sampai sekarang. Intinya adalah bagaimana supaya bisa ayem tentrem. Ayem tentrem, toto tentrem, keto raharja. Ayem tentrem damai. Ada kalau bahasa Yunani ada Irene, lalu dalam bahasa Ibrani ada Salum. Itu yang ingin dicapai oleh pemimpin bangsa dulu untuk Indonesia sekarang ini. Nah oleh karena itu ini akan menjadi lebih jelas, UUD 45 tadi kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Kita juga mementingkan yang namanya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini cita-cita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang sudah terlaksana, ada yang belum terlaksana. Atau masih dalam proses. Indonesia negara yang merdeka. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini kan cita-cita.
Sudah atau belum dalam proses untuk menuju ke sana. Lalu tujuannya memajukan kesejahteraan umum. Harapannya kan semua sejahtera. Harga beras murah. Kan penyuhun jenengan toh. Tapi petani maunya harga beras naik. Lagi. Nah, harga beras naik, ning iso tuku ora apa-apa, jangan sampai mbok anak beras regane murah, enak. Tetap rasa tuku ora ndek duit. Tapi kalau itu sama-sama petani ingin hasilnya tinggi, kita bisa membeli, itu bisa namanya sejahtera juga seperti itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana sekarang ini sekolah-sekolah. Kita juga punya sekolah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kita punya SD Santoso. Nah, itu kita juga ikut andil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia, PBB, kita punya pasukan Garuda. Lalu beri kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu harapan cita-citanya. Kalau semuanya bisa terwujud, itulah akan terjadi damai sejahtera. Nah, di Alkitab bagaimana konsep damai itu? Secara singkat kita akan melihat, tadi sudah saya katakan perjanjian lama pakai istilah shalom, perjanjian baru pakai istilah irene. Ayem tentrem damai sejahtera. Misalnya begini Bapak Ibu, damai sejahtera yang utuh, tadi sudah sampaikan disinggung di depan, mencakup kepenuhan jaminan kesehatan. Sehat, yang penting sehat, ada jaminan keamanan, kemakmuran, keadilan, keharmonisan hubungan baik dengan sesama ciptaan maupun dengan Allah. Itu kalau damai, ayem. Kita meh duduk dengan siapa saja enggak apa-apa. Kita mau makan bareng dengan siapa saja enggak apa-apa. Ya. Mungkin nanti di wilayah penjenengan ada ketika malam tirakatan makan di atas daun pisang itu dipuluk bareng. Aku ora cedak kae kok tak pinggir meneh. Ya ini kebersamaan. Wong tadi saya nyiapin dipakai kaos tangan, pakai apa namanya? Kaos tangan ya sekarang ya. Pakai plastik ya. Maem bareng, kembul bareng. Ya. Ini kebersamaan makan bareng semuanya enak itu loh. Tapi di Semarang jarang ya. Tapi daerah-daerah ada. 17-an malam makan bareng gudangan di apa namanya? Daun pisang. Menarik Bapak Ibu, kalau ada itu menarik. Siapa tahu ulang tahun Semarang Barat kapan makan bareng situ. Nek yojo, nek mami nggih ngarepe mriki nek ampun juga kono balik kene. Nah itu juga menjadi menarik loh, damai. Ya sudah. Menghadirkan ketenangan batin, itu damai Bapak Ibu. Aku kok ayem yo nek ketemu bapak kae, nek ketemu ibu kae ayem ya. Tapi nek ketemu kae kok rasanya mangkel ya. Nah itu. Nah itu berarti kan tidak damai. Aku neng gereja ki golek ayem tentrem. Neng gereja ki hatiku ayem. Nah itu. Almarhum Mbak Sri, aku nek iso ngrungokne radio Iktus ayem. Ya, nah itu. Jadi ada rekonsiliasi, ada pengampunan, ada penerimaan, kabeh ditompo. Apapun yang terjadi itu perbedaan yang bisa membawa damai sejahtera. Nah, termasuk ini Bapak Ibu ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, segambar dengan Allah, mirip dengan Allah. Harapannya adalah dia punya kesucian juga seperti itu. Tetapi mereka berbeda, tetapi setara, ciptaan Tuhan, pria dan wanita. Misalnya manusia itu jumlahnya kan bertambah terus. Dari Adam Hawa sampai sekarang ini bertambah terus. Dan juga ada keragamannya, betul keragaman. Setiap manusia punya keragaman. Tadi saya katakan, dalam sebuah rumah tangga, suami istri, bapak ibu, ayah bunda, punya putra kakung putri berapa? Anak putra putri tadi, setiap anak punya ciri sendiri. Anak kembar pun berbeda. Nah ini di sini Bapak Ibu, bertambah keragamannya juga bertambah. Ya, Pak Ardi punya anak kembar.
Beda Bapak Ibu. Ya. Pak Agus juga punya putri kembar. Wonten malih? Bugiman, kembar. Benten boten? Benten. Senenge ngemut permen, jijine ngemut gula Jawa. Itu kan contoh ya. Contoh seperti itu beda-beda seperti itu. Itu. Maka dari satu orang yang telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Jadi cikal bakalnya dunia cuma Adam dan Hawa, tapi sekarang berkembang macam-macam. Itulah kebinekaan. Maka kebinekaan itu direstui oleh Gusti Allah. Ya. Lalu juga ini Bapak Ibu di bahan itu agak keliru nggih. Yang betul Menara Babel itu Kejadian 11, bukan Kejadian 10. Macam-macam, aku ingin ini, aku ini segala macam seperti itu. Di sana ada anti segala macam, aku ingin bersatu bersama segala macam. Ada penolakan juga tentang kebinekaan. Kenapa? Supaya maunya seragam kabeh. Tidak, kalau semua tidak menolak, semua menolak ke penyeragaman berarti apa? Sebenarnya ingin egonya itu ditampilkan. Itu menjadi tantangan. Nah, kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan Allah dalam Kristus berkenan untuk merealisasi damai sejahtera itu. Misalnya apa? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Harapannya setiap orang Kristen ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus Kristus, harapannya bisa membawa damai sejahtera itu. Nang endi-endi diantu-antu. Wong Kristen ki nang endi diantu-antu. Kok saged nggih nek pinah nggih menika mesti ngedum permen. Lho, diantu-antu, goro-goro permen mawon lho. Tapi nek mboten permen nggih kecut. Nah. Kayaknya sepele tuh Bapak Ibu. Oh iya. Nah, itu. Lalu juga umat Israel zaman dulu sudah mulai bahwa menantikan damai sejahtera itu. Ketika Natalan misalnya seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Raja Damai. Sudah dinubuatkan seperti itu. Ya. Jadi zaman dulu sudah ingin seperti itu, mewujudkan itu. Ya. Misalnya Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini harapannya apa? Ketika Yesus itu mau naik ke surga meninggalkan para sahabatnya, teman-temannya, murid-muridnya, sudah bilang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Belum damai. Nah, damai tadi anugerah. Aku saplok dadi wong Kristen, saploke aku melu PA, atiku ayem. Nah, di situ. Nang omah ora ana TV, ora ana radio. Melu PA, ada cerita ketemu yang lainnya, iso minum teh, air putih dijuglo, enek cemilane iso cerita ndawake umur. Ayem diantu-antu kapan yo kemise kaduk simbah-simbah pernah itu meh persona adiuswa hari Minggu setu-setu wis dugi gereja. Numpak taksi. Lho kok sepi gerejane? Niki tesih dinten Setu, dereng dinten Minggu. Ya karena nanti yo ketemu warga gereja ki ayem lho. Nah, sampai kepikiran, sampai ngimpi-ngimpi wadus budal teng gereja jebule cek dina Setu. Jadi damai sejahtera dari Gusti Allah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik, Bapak Ibu ada sebuah pertemuan, percakapan di tepi sumur dan menghadirkan yang namanya damai sejahtera yang menembus batas. Yang pertama ilustrasinya adalah sebuah ilustrasi tentang air. Nah, nanti silakan dibaca, tapi itu cerita Bapak Ibu. Nah, saya akan
gambarkan begini Bapak Ibu. Air itu pertama dari atas ini, atas gunung ya. Bisa dari embun, bisa jadi es, bisa jadi dari sumber air. Nah, kalau air yang ada di atas ini egois, dia tidak mau mengairi yang di bawah, maka yang di bawah tidak akan bisa damai sejahtera. Tapi bagaimana air yang dari hulu, dia akan turun sampai ke hilir, sifatnya air ini apa? Ngayemke, meneduhkan. Gitu. Panasnya koyong ini, tadi siang ya, kalau panjenengan nggih bawa minum, tapi panasnya koyong ini ya, nek mboten diminum ya tidak akan tapi nek waduh, segere kaya nang surga. Gitu. Wong kepanasan terus ngunjuk itu. Saya pernah Bapak Ibu dehidrasi di tengah panas terik itu pernah dehidrasi dan akhirnya nyuwun sewu nggih. Ning rasa metu. Rasanya lho, nah, karena dehidrasi karena panas matahari itu. Nah, jadi kalau air ini dari sini egois dia tidak akan sampai ke bawah. Nah nanti kalau sini kan udah enak udah sampai di waduk misalnya gitu. Tapi yang di bawah masih butuh air. Kalau dia egois, aku akan berhenti di sini aja. Maka sifatnya air tadi yang mengatakan akan memberikan keteduhan, mendinginkan suhu. Dia harus bisa sampai ke bawah. Walaupun air di atas sampai ke bawah ini butuh dinamika. Enek sing belak, enek sing air terjun. Ya. Zaman dulu kalau di cerita itu dikatakan konon ceritanya semua itu bisa ngomong. Kalau air itu bisa ngomong, aku nggak mau sampai bawah di sini aja nanti turun jatuh dari air terjun itu ya loro. Kalau air bisa ngomong, ya loro, rekoso, menggok rono wes. Nah kalau egois ini tidak akan bisa membawa damai. Tetapi karena ini air tidak egois, maka tanah yang kering bisa mendapat air dan semuanya bisa bersyukur. Inilah kebinekaan. Piye caranya kita hidup bareng di tengah masyarakat dengan tanpa menyinggung. Damai sejahtera terjadi karena mau bersikap adaptif, inovatif, bekerja sama dengan semua elemen. Ayo kita bareng-bareng. Indonesia merdeka. Merdeka! 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 Besok kalau dipekikkan, mari kita pakaikan merdeka. Ojo keliru. Kita pakaikan merdeka, pakai, keliru nih. Nah ini bagaimana nanti, yaitu 17 intinya nanti kita 17 lah bagaimana juga di kampung kita, bagaimana kita bisa inovatif. Ngajak anak-anak lomba balon, nah, lomba balon, jero dikasih hadiah. Balonnya sapa sing bledos, enak hadiah yang jero. Hadiah apa? Ya enggak usah jauh-jauh kalau kita di rumah punya pohon mangga. Nggih. Pak Larjo kondur di rumah bawa teng desa nggawa Pak? Gedah. Ya enggak apa, sing lomba hadiahe pisang, hasil bumi enggak apa-apa. Lho cah cilik lho digo mulih digodhog kan bisa dienggo sak omah. Ini kan bisa misalnya aku melu merayakan 17-an. Duwene apa? Kluweh. Nah, ya enggak apa-apa, disayur nang omah. Kan enggak harus belikan kipas angin apa belikan macam-macam yang mahal. Yang ada di rumah kita, blimbing, jambu. Sinten enten jambu, air. Ya enggak apa-apa. Nah ini inovatif bekerjasama dengan semua elemen, adaptif. Wah, hebat wong Kristen ki hebat. Ada yang bertanya Bapak Ibu. Ternyata wong Kristen ki melu pacaran nggih. Nggih. Ada yang bertanya. Pak Pendeta, tanggal 17 sore enten acara mboten? Kula upacara. Loh, teng pundi? Teng gereja. Loh, gereja niku enten upacara? Nggih. Ibadah sore niku enten nyanyi Indonesia Raya menghormat bendera merah putih. Itu teng gereja lho, enten upacara. Akhirnya diceritakan Bapak Ibu. Yang lain enggak ada, tapi di gereja ada ibadah, ada upacara seperti itu. Ini kan menarik. Ya, di beberapa tempat lalu diadakan gara-gara nang gereja ini upacara.
yo ibadah, janjian ibadah, tapi tengah itu ada nyanyi Indonesia Raya, lalu ada bendera merah putih. Ini menarik juga, inovatif gerejanya, adaptif gitu itu. Nah itu. Nah ini dilewati aja tadi keterangannya seperti itu. Yang kedua ilustrasinya tadi adalah tentang pertemuan Gusti Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, di tepi sumur Yakub, Yesus menghadirkan damai sejahtera bagi perempuan Samaria. Kok bisa Bapak Ibu? Yesus dengan perempuan Samaria ini beda. Ada watesnya. Kowe ojo kumpul mbek wong. Nah, mungkin anak cucu kita pernah disampaikan juga, aku ora ndek kanca saiki. Lah napa? Aku ora oleh kumpul mbek kanca kae gara-garane aku Kristen. Nggih to? Ojo kumpul mbek kae, engko ndak dijaluki. Nah, itu sekat-sekat yang ada pada waktu itu. Nah, oleh karena itu, ketika Yesus minta mbok aku ditulungi, haus, lelah, sing duwe timbo ki cuma perempuan Samaria. Ya Yesus iso. Mungkin bahasa saya bajine sakit, Yesus sakit, tapi kan ingin membuka sebuah pemahaman budaya pada perempuan Samaria itu. Aku njaluk tulung diambilkan air. Kudune pertanyaan yang gampang dijawab dengan gampang juga, tapi karena budaya, ya, budaya nggak bisa. Tapi perjumpaan dengan Yesus itu mengubah pola pikir, budaya, tradisi yang dimiliki oleh perempuan Samaria tadi menjadi terbuka. Sehingga dia bisa cerita, oh ternyata Yesus membuka sekat, tidak dibeda-beda seperti itu. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, tidak ada lagi perseteruan. Ini pengalaman dari perempuan Samaria tadi yang luar biasa. Ya. Tapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kalau kita sudah merasa diselamatkan oleh Gusti Yesus, bagaimana hidup kita? Di situ sebenarnya ngelingi, oh iya nek ngono aku ra iso urip dhewe. Butuh orang lain, butuh tetangga, sebangsa dan tanah air. Maka dari situ kita akan bisa mewujudkan yang namanya tadi membuka sekat-sekat itu. Ya, kita memang berbeda tapi sekatnya beda seperti itu. Pernah saya itu hadir dalam sebuah acara, kalau di kampung itu ada sepasaran bayi. Terus enten karena bukan dari keluarga Kristen, lalu di situ mayoritas ada warga RT, lalu ada Pak Kiainya. Nah, gandeng Pak Kiai itu juga dekat dengan saya. Pak Mendito, jejer kula. Dia melakukan ritual seperti itu, bareng ngono Pak Mendito ndonga. Lah ndongane piye? Wis ndonga padha ndongane jenengan. Supaya bayi ini yang baru lahir ini nanti juga akan bisa menjadi berguna bagi bangsa negara. Nah itu. Ya ini sebuah tradisi Bapak Ibu. Pendeta teko ning. Tapi kan ini donga bareng loh. Nah, terus enten tradisi ini loh, motong rambut napa-napa ngono lah itu loh. Meminyaki bayinya gitu. Tradisi seperti itu. Nah, di situ sebenarnya kita membuka sekat itu. Ya. Nah, oleh karena itu ini dilewati aja. Sebagai warga gereja Kristen Jawa, kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah kebinekaan. Ini tujuan akhir seperti itu. Gampangkah? Ternyata kita diberhadapkan dengan situasi kondisi yang berbeda. GKJ itu sekitar 350-an di 6 provinsi tadi. Satu GKJ saja punya model macam-macam. Gaya kepemimpinan,
model memecahkan masalah dan seterusnya beda-beda seperti itu. Ya, apalagi 6 provinsi berbeda-beda Bapak Ibu. Kita di pinggiran pantai utara, yang ada di tengah budayanya beda. Ada di agak ke sana Solo, Jogja beda, di pantai selatan juga berbeda. Belum lagi sampai ke Pasundan, Jawa Barat beda lagi, Betawi beda lagi. Nang gereja nggowo, ya budayanya orang Betawi begitu kok. Jadi, tapi bagaimana dalam keberbedaan itu kita hadir. GKJ hadir di bumi Indonesia wajib menyadari tugas panggilannya untuk membawa damai sejahtera di tengah kebinekaan itu. Maka kita pun dimanapun harus menghadirkan damai sejahtera itu. Ya ora apa-apa, kita memang berbeda tapi kita bisa hadir di situ. Bukan hal yang mudah ini Bapak Ibu. Kadang egonya itu, aku ingin dihormati, aku ingin ditonjolkan. Tapi bagaimana kita bisa bersikap rendah hati di antara semuanya. Wah, wong Kristen hebat loh. Ya, saya sering kali menyampaikan apa hebatnya apa? Mesti jadi bendahara, aman. Nah, itu hebatnya. Tapi itu tidak mudah seperti itu. Kok habis? Oh belum. Nah, maka mari belajar dari perempuan Samaria tadi yang dibukakan wawasannya oleh Gusti Yesus. Dia bisa melakukan itu. Dan Tuhan juga sudah membukakan semuanya, membuka sekat itu. Maka mari pada bulan Agustus nanti kita bersama-sama diajak warga GKJ menghadirkan yang namanya damai sejahtera. Nanti kita akan bersama-sama meneladani Gusti Yesus tadi. Yang adaptif menerima semua orang. Semua ditompok oleh Gusti Yesus. Matur saja sama Gusti, diterima semuanya. Dengan cara-cara yang inovatif. Berarti apa? Membongkar segala sekat tadi. Dengan perempuan Samaria tadi. Lalu bergandengan tangan dengan semua elemen bangsa. Menghadirkan damai sejahtera di tengah kebinekaan. Ini harapan sinode gereja kerja pada kita semua. Monggo, ini kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Jadi sudah disiapkan oleh sinode, minggu pertama sampai minggu terakhir sudah disiapkan, termasuk nanti tanggal 17 Agustus. Ibadahnya sudah disiapkan oleh sinode GKJ. Ada bahan PD, ada bahan PA, PA-nya ada Indonesia, lalu juga ada bahasa Jawa. Monggo nanti bisa dipakai. Lalu ada bahan Sarasean. Bahan Sarasean. Ya. Bahan Sarasean ini menjadi wahana buat kita untuk berdiskusi mengenai tentang kebinekaan, peran kita bagaimana. Itu Bapak Ibu Saudara, rangkaian kegiatan yang nanti akan kita lewati selama bulan Agustus. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.